Saksi Selasar Kreasi dan Inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Pana Pramulya di acara Saksi Selasar Kreasi dan Inovasi. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu spesial, bintang tamu istimewa. Beliau sangat berpengalaman sekali dalam bidang pendidikan, pembelajaran, dan bahkan di dalam bidang-bidang kemahasiswaan. Beliau dari mahasiswa sudah menjadi aktivis, kemudian menjadi dosen. Menjadi dosen pun beliau juga sudah tetap menjadi aktivis. Begitu. Baik, kita sambut Bapak Triman Juniarso. Gitu ya. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Ya, nanti kita sama-sama belajar dengan Bapak bagaimana pengalamannya di dunia pendidikan ini. Dulu kalau zaman saya tuh hanya zaman saya itu CBSA gitu ya. Cara belajar siswa aktif begitu. Atau Ya, buku sampai habis. Oh iya. Ya, Kemudian ada KBK. Gitu, ada KBK. Kemudian setelah KTSP saya sudah lulus gitu. Setelah KTSP saya sudah lulus. Kemudian saya masuk kuliah, kurikulumnya sudah KKNI. Ya. Nah, sekarang Merdeka Belajar. Nah, mungkin Pak Triman kurikulumnya ketika sekolah SD, SMP, SMA, kemudian S1 pasti lebih lama lagi daripada saya. Nah, itu bisa diceritakan bagaimana estetikanya perubahan itu. Dan yang paling penting yang harus diceritakan adalah humornya, humor perubahan kurikulum dari dulu sampai sekarang. Ini penting ini untuk pembelajaran kita. Ini memang cerita klasik ya tentang kurikulum itu kan. Biasanya memang selalu dikaitkan dengan siapa yang berkuasa kan ya. Siapa yang menggambar itu kan tergantung pelukisnya kan. Ya. Dan lukisan itu kan tergantung pelukisnya. Nah, di era Soeharto memang cukup bagus dia karena kekuasaannya lama. Ya. Jadi sempat menata sesuai dengan pikiran-pikiran yang tersistematisasi ya. Karena cukup lama kan itu. Jadi kayaknya memang penting ya. Seorang presiden berkuasa lama itu ya. Ini kayaknya ya. Makanya dana-dana itu sekarang ini mau 3 periode ya. 3 periode. Lah itu cerita lain ya. Saudara itu omongan politik ya. Tapi ini anu saja ya. Nah, dari apa yang pernah saya rasakan ya, mulai dari SD, kemudian saya bisa menganalisis tentang kurikulum. Jadi memang kalau secara teoretik itu kan sudah biasa kita di kuliahan itu disebut ya, kurikulum itu kan berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Ya. Tapi menurut saya tidak selalu juga begitu kenyataannya. Zamannya siapa? Kan, zaman itu adalah zamannya penguasa. Seringkali begitu. Ya. Sehingga kepentingan itu tidak menjadi kepentingan yang real untuk kepentingan apa sih sebenarnya yang diinginkan atau yang dimaui bangsa kita. Menurut saya kurikulum itu intinya seharusnya satu. Apapun dia sebutannya, mau KBK katanya kurikulum berbasis kebingungan. Karena ya itu kan kayaknya diplesetkan jadi itu ya, karena dari sosialisasinya sampai implementasinya itu sebenarnya banyak kali kebijakan kurikulum itu tetap sebenarnya hanya bungkusnya saja yang berubah. Ya, tapi isinya pancet gitu ya. Kenapa? Ya ini ada mindset besar dari pendidikan kita yang harus kita perbaiki. Nah, di mana itu the basic problemnya? Jadi basic problemnya ada di guru. So, teacher is crucial problem in Indonesia education. Itu. Nah, kurikulum sebenarnya hanya setting aja. Gitu. Kita tahu bahwa pendidikan itu pada ujungnya adalah sebenarnya menciptakan kita atau membuat kita ya menjadi makhluk atau manusia yang wisdom. Gitu ya. Manusia yang wisdom, begitu kata Pak Triman. Kalau di Indonesia ini ya, Pak Triman, kalau saya cermati ya, saya renungkan, ini kan masyarakatnya mudah sekali untuk mengganti-ganti sebuah nama gitu ya. Tidak pede dengan sebuah nama. Misalnya Bui, bahasa Melayu kan bui, kemudian diganti sel, kemudian diganti penjara, diganti lembaga pemasyarakatan. Di dalam pendidikan juga seperti itu. Dulu SMA diganti SLTA, SMU,
kemudian SMA. Seolah-olah pendidikan kita ini hanya sibuk mengurus istilah, Ya. gitu ya. Hanya sibuk mengurus istilah, tetapi kualitasnya seperti apa gitu ya. Saya sepakat Iya. dengan Pak Pana itu Ya. ya. Seringkali jargon politik kita itu berakhir pada permukaan itu kan. Iya. Jadi term-term tadi itu kan hanya permukaan, Iya. kulitnya saja, belum ke core atau kontennya. Nah, sehingga kita tuh tidak bergerak banyak Ya. gitu ya. Jadi betul sekali itu ya, siswa menjadi peserta didik, murid menjadi peserta Iya. didik ya. Jadi dulu apa LKS itu S-nya jadi PD, LKPD kan. Ya, LKPD. Ya monggo karena Iya. orang ingin mengembalikan kepada dasar pikiran bahwa negeri ini negeri berbasis hukum. Ketika Undang-Undang 2 tahun 2003 itu 22 tentang SPN itu ya, Ya. Sistem Pendidikan Nasional itu menyebut peserta didik ya. Ya. Nah, maka itu dipakai sebagai term yang standar. Sehingga semua istilah siswa harus diganti. Iya. Nah, termasuk adanya tadi perubahan istilah penamaan sekolah. Itu juga blunder apa ya yang menurut saya itu menghabiskan energi konyol. Iya. Nggak ada hanya bermain di permukaan. Seringkali pendidikan kita seperti itu. Dan Ya, itu juga betul. merambah ke perguruan tinggi. Iya. Kalau saya bilang ya sebenarnya kita itu sudah pernah melakukan banyak hal ya, tetapi tidak fokus. Ya, betul itu. Nah, tidak fokus ya, termasuk tadi kalau itu pergantian istilah. Kenapa ada istilah yang diproyekkan itu kan? Jadi proyek namanya manajemen berbasis sekolah. Sekolah itu sebenarnya kalau diberikan kewenangan, itu sekolah ini kita ngomong sekolah dengan kepala sekolah dan guru serta warga masyarakat sekitar, saya yakin kok itu kemajuan yang kita raih. Selama ini kan selalu kita setel, mulai yang nyetel dari kementerian dari pusat sampai di dinas itu ya, semua disetel. Jadi akhirnya guru itu robot pelaksana. Jadi robot yang diprogram, bukan kreator yang akan mendidik atau mengkarakterkan anak didik kita. Itu ya. Apa bisa begini ya Pak Triman ya? Karena perubahan istilah itu kemudian perilaku juga berubah. Misalnya begini, dulu saya masih menzamani itu ya, saya masih ada zaman saya itu namanya penataran. Itu diambil dari bahasa Indonesia, gitu loh. Penataran P4. Sekarang kan MOS ya, masa orientasi siswa. Dari makna ini berbeda. Ya, saya sepakat. Jadi kita seringkali kehilangan makna filosofi. Makna filosofis dari aspek-aspek yang sebenarnya sederhana ya. Tetapi karena dinilai itu kok kurang keren ya, kurang sesuai dengan peradaban yang internasional gitu ya. Nah, kita berganti. Di sisi lain ya, para penegak kebahasaan kita, bahasa Indonesia itu sebenarnya sangat berharap kita ini benar-benar kokoh di dalam menggunakan bahasa Indonesia. Nah, tetapi justru para pemilik kekuasaan, pengguna kekuasaan itu mengubah seenaknya gitu ya, sehingga ya itu kan nggak salah, sebenarnya. Cuman kalau kita mau membangun bahasa Indonesia yang kokoh, ya bahasa Indonesia yang baku, harusnya seperti itu, istilah yang memang distandarkan di bahasa dipakai. Baik, berarti teman-teman ya, istilah ini ternyata sangat penting, apalagi kalau ini dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat filosofis. Karena hal-hal yang bersifat filosofis itu langsung berkaitan dengan sebuah perilaku sebuah bangsa. Jadi ini penting ya, ini penting untuk pemangku kebijakan bagaimana memikirkan sebuah nama ini agar bisa tertanam di dalam ceruk anak-anak bangsa ini. Begitu. Jadi jangan sampai nama itu berubah-ubah tanpa ada makna yang berarti. Ya seperti yang kita alami ini, begitu. Apalagi pendidikan itu ya. Jadi makna terdalam dari pendidikan itu kan sebenarnya untuk mengubah perilaku. Bukan hanya kecerdasan gitu kan ya. Bukan hanya kecerdasan, pinter, lulus pinter. Bukan hanya itu. Kalau itu kan cuma pengajaran sebenarnya. Kalau pendidikan, pinter sekaligus baik di dalam masyarakat. Kan begitu. Nah, jadi pendidikan yang sekarang dengan
output yang kita lihat saat ini itu bagaimana menurut Pak Triman? Ya kalau saya nyebut khusus untuk pandemi ini kita blank ya. Blank ya, pandemi ya. Ya, selama pandemi ini kita blank. Kalau Iya. kita kembalikan ke indikator ya, Iya. ke standar kelulusan SKL, apalagi Iya. nanti sudah ke standar isi ya, dari isinya otak anak-anak Iya. gitu ya, hasil pendidikan itu kayaknya kita harus harus ya termasuk apa ini bukan gagal ya karena memang alami. Iya, alami. Tetapi Pak, ini kalau kita lihat yang lalu-lalu, Iya. persoalan pendidikan kita itu ya, sebenarnya apa ya, selalu berkutat pada yang tidak substansial. Iya. Jadi ketika ada suara ya, kesejahteraan guru harus dinaikkan. Iya. Sekarang mari kita lihat, guru sudah sebagian besar diperbaiki melalui sertifikasi, Iya. ya. Baik yang PNS maupun yang non PNS. Dan PNS ya. Artinya pendapatan itu bagus. Ya mungkin kalau mau dibandingkan dengan tetangga sebelah ya Malaysia, Singapura apalagi ya kita mungkin kalau itu ya bisa kalah ya. Tapi kalau kita kembalikan, kita sebagai bangsa yang berdaulat, berapapun kita, kalau kita memang kuat di dalam nasionalisme, Ya. kita akan maju. Ya. Jadi kita akan bergerak ya. Tapi karena itu selalu dijargonkan menjadi satu bergening gitu ya. Nah akhirnya benar, pemerintah menyetujui dinaikkan kesejahteraan guru dapat sertifikasi. Ya. Saya waktu kebijakan itu muncul, saya itu sudah curiga. Ini nanti akan memicu juga pegawai-pegawai yang lain dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk yang lain. Sehingga tidak ada bedanya. Ya. Nah, mari kita lihat bandingkan. Gajinya guru dengan gajian staf Menteri Keuangan besar mana? Nah, itu ya. Itu. Ya, Mudah-mudahan besar gaji guru dan dosen. Itu enggak ada apa-apanya Pak. Jadi kita juga apa sulit ya untuk menyatakan pendidikan itu menjadi penting ketika komitmen ya, kesungguhan ya negara dalam hal ini ya, pemerintah ya, termasuk masyarakat. Karena masyarakat juga seringkali abai. Iya. Coba ya suruh beli buku 40.000. Itu bisa rame itu. Iya. Gurunya meminta murid untuk beli buku 40.000. Itu bisa rame. Iya. Padahal satu bulan anaknya itu habiskan pulsa bisa 100.000. Iya. Ya. Betul. Atau makanan tambahan apa itu. Nah, jadi tidak penting gitu kan. Iya. Nah, belum lagi pemerintah juga gitu. Jadi kalau mementingkan pendidikan, ya memang harus ada perubahan. Iya. Sebenarnya saya jujur ya, saya agak senang dengan menteri baru kita ini. Iya. Mas Nadiem makanya. Ya, Mas Nadiem. Saya senang, saya sepakat karena mungkin kalau dibilang tuh mungkin pikirannya agak kendir ya, dibanding sebelum-sebelumnya. Iya. Tapi ini satu keberanian dari presiden. Selama ini kalau menteri-menteri itu berasal dari kalangan perguruan tinggi, guru besar, dokter-dokter perguruan tinggi, orang-orang yang dikenal hebat gitu ya. Tapi apakah mengubah wajah yang cukup? Nah, mengubah wajah pendidikan kita begitu ya. Oke ya. Sekarang saya ngatakan Mas Nadiem ini mungkin belum kelihatan hasilnya, tapi dia cukup merepotkan pemikiran orang-orang yang konvensional. Iya, betul itu. Ya, itu betul. Menentang Pak. Ya, jadi orang-orang konvensional menentang, karena jalan pikirannya nggak sampai. Ya. Jadi misalnya contoh ya, saya produk kebijakan tentang SE, Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. Ya. Tentang penyederhanaan RPP. Ya. Wah, itu langsung serang. Masa RPP satu halaman? Siapa yang bilang satu halaman? Iya. Itu yang dimaksudkan adalah penyederhanaan isi, supaya apa? Guru lebih fokus di dalam pembelajaran yang di konten yang paling pokok. Bukan sibuk membuat sibuk RPP. Administrasi gitu loh ya, sibuk administrasi. Nanti malah siswanya terbengkalai. Gitu. Ini artinya. Sebenarnya arahnya ke sana, tapi di lapangan berbeda lagi. Nah, apalagi kemudian terus ada kalangan yang kontra. Terus bagaimana kita melakukan langkah-langkah yang lebih strategis dalam pembelajaran? Kan harus ada langkah begini-begitu. Nah, itu saya pikir ya pikirannya masih bertengger di situ. Termasuk kebijakan Merdeka Belajar. Itu sebenarnya satu langkah yang kalau itu dari dulu-dulu sudah kita berikan kewenangan itu. Tapi Pak Menteri ya Mas Nadiem, jangan hanya sekedar Merdeka Belajar dari ini, itu nggak bisa. Sekolah perguruan tinggi bukan komunitas yang berdiri sendiri. Itu Pak Pana. Oh iya. Ini bagian dari masyarakat. Iya.
Sehingga masyarakatnya pun harus dianukan, diberdayakan menjadi satu bagian. Iya, betul itu. Coba ini kan kita mau lo perguruan tinggi negeri, mau perguruan tinggi swasta, sekolah negeri, sekolah swasta. Lo itu seperti komunitas yang berdiri sendiri, tidak mengajak masyarakat untuk bicara tentang diri pendidikan ini. Kan, ya. Padahal sudah ada Tridharma perguruan tinggi. Iya. Tapi kan ngacang-ngacang sendiri. Iya, kita paling pinter ya. Iya, paling pinter ya. Jadi kan seolah-olah paling pinter bisa mengabdikan ini itu. Iya. Padahal kebutuhan masyarakat apa kan seharusnya harus terlibat begitu kan. Masyarakat desa sekarang udah maju. Oh, udah maju. Wah, itu dengan undang-undang desa itu kita ini kalau mau mengatakan itu ya kita ini bisa menggarami laut kan itu. Gitu. Nah itu bahayanya kalau kita nggak benar-benar paham tentang kondisi ini. Kita singgung tadi, kita flashback yang masalah masyarakat kita itu. Nah sekarang ini kan kalau kita melihat globalisasi itu kan yang dijor-jorkan itu kan budaya baca, budaya tulis, ya kan. Siapa yang tidak menulis hilang dari peredaran begitu. Sedangkan budaya masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu kan lisan. Itu sulit diubah menjadi budaya keaksaraan. Budaya masyarakat kita itu kewicaraan, lisan. Aduh pitik ae sing nonton banyak di Indonesia. Kecelakaan yang nonton pasti banyak. Itu di Indonesia budaya lisan. Jadi di Indonesia itu misalnya saya beri contoh. Novel Harry Potter itu di Eropa saja itu terjual 25 juta eksemplar. Kopinya ya. Iya. Luar biasa. Di Indonesia buku yang terjual 3.000 eksemplar itu sudah dianggap bestseller. Coba dibandingkan jumlah masyarakat Eropa dengan jumlah masyarakat Indonesia. Tidak sebanding. Tetapi film Harry Potter box office di Indonesia. Ya. Ini kan harus kita perhatikan gitu loh, bahwa budaya kita lisan. Gitu. Nah ini bagaimana Maman ini? Ya ini kita, kan kaitannya sosiologi ya. Riwayat tradisi dari nenek moyang kita, bangsa kita. Itu memang tidak bisa begitu saja langsung diubah dari mindset suka mendengarkan menjadi suka membaca. Makanya kan tingkat hunian perpustakaan juga rendah. Ya. Tapi orang lebih suka mendengerin kan. Ke bioskop layar tancap itu rame pasti ya. Dengerin itu kan melihat, mendengar gitu ya. Jadi membaca, dalam pengertian membaca, melihat itu melihat dari orang bercerita dari itu. Nah, ini memang ada dua kutub seolah-olah. Tetapi sebenarnya ini tidak perlu dipertentangkan. Asal kita itu bisa menempatkan bagaimana sebenarnya membelajarkan itu. Ini kan kalau kita tarik ke pembelajaran pendidikan. Jadi pembelajarkan itu jangan memaksakan mereka membaca begitu. Mungkin kita ngalahi dulu, terutama Bapak Ibu yang di SD, di sekolah dasar. Jadi kita ngalahi cerita, cerita. Dan anak-anak lebih suka itu, apalagi untuk SD. Nah, sehingga dengan bercerita, mendengarkan mereka, tidak membaca. Nah, baru pelan-pelan itu diarahkan untuk kemampuan membaca. Nah, memang tetap nggak bisa Pak, kalau membaca itu mau ditinggalkan tetap nggak bisa. Tidak bisa. Cuman kalau itu dipaksakan menjadi satu nilai baru dari atau budaya baru yang tadi secara tradisional itu sudah menjadi kayak nggak tahu, kita ini tercetak mungkin secara genetis seperti itu ya. Kalau ada kecelakaan itu kan enak nonton di berita, dibaca korannya itu. Enggak nonton langsung. Sehingga nanti dia tuh puas gitu bisa cerita. Yang digital ini juga senang gitu ya daripada baca koran. Tapi kalau saya itu prediksi saya ini tebak-tebakan bukan ilmiah ya. Kenapa kita itu budaya kita lisan, sedangkan Eropa itu budayanya tulis? Karena kita itu tropis. Kalau kemarau buat ngopi, buat ngobrol enak, di warung enak. Hujan juga demikian sama. Kalau di Eropa ada musim dingin ada musim salju, itu gak enak dibuat ngobrol. Mereka pasti memborong buku untuk dibawa bekal ketika musim salju. Kalau prediksi saya itu sih. Tapi kalau itu dikembalikan Pak Triman tadi yang masalah antara perguruan tinggi dengan masyarakat harus saling kerjasama. Nah, seharusnya pemerintah yang pemangku kebijakan ini dengan perguruan tinggi ini bisa mengerti itu gitu.
Jadi tidak budaya literasi baca itu tidak serta-merta dipaksakan begitu saja. memang Ya. kita setelah perintis pendidikan kita diajar Dewan Toro yang Ya. konsepnya itu sebenarnya progres ya, kita Ya. bangga sebenarnya. Ya. Tetapi kemudian ditebas ya dengan filosofi barat gitu ya, Ya. masuk ke kita Ya. melalui berbagai cara di kebijakan negara, kebijakan pemerintah dengan kurikulumnya. Akhirnya itu kalaupun situsnya Taman Siswa itu pun tinggal situs. Ya, tinggal situs Ya, ya. tinggal situs. Artefak gitu ya. Tinggal situs ya. Saya sebut itu. Padahal misalnya tentang trilogi itu Ya. ya, ada tri pusat itu Ya, ya, dari tri pusat. pusat. Ya. Ya itu sebenarnya pendidikan. Iya. Ada unsur pemerintah, ada masyarakat, orang tua ya, Iya. ada sekolah. Iya. Jadi ini lagi-lagi juga negara sudah menafikan masyarakat dan sekolah, artinya memisahkan. Memisahkan. Contoh apa? Betul. Saya sebutkan ya. Iya. BOS, biaya operasional sekolah itu Iya. ya. Sampai Pak Menteri waktu itu ya, saya ingat itu Pak Menteri Nuh ya tidak salah, atau menteri sebelumnya, nyebut sekolah sudah tidak dibenarkan lagi mengambil uang dari masyarakat karena sudah diberi BOS. Pak, BOS itu dana minimal kan itu ya. Itu dana operasional minimal seperti katanya KD itu kompetensi dasar Ya. itu kompetensi minimal sedikitnya itu. Tapi untuk sekolah yang memang sudah develop mau berkembang itu partisipasi masyarakat bisa. Bahwa para pejabat di pusat itu Ya. mencurigai nanti kepala sekolah itu akan memainkan itu menjadi satu bentuk penyelewengan. Ya itu dong yang dikontrol, mekanisme kontrolnya. Bukan kemudian menyetop ini. Mau bikin gedung saja yang partisipasi masyarakat, aturannya harus bikin proposal ke bupati. Oh iya. Atau kalau itu Iya. sekolah di bawah naungan provinsi ke gubernur. Iya. Masa harus begitu? Iya. Kalau masyarakat itu mau nembok sedikit saja, masa harus lapor bupati? Iya. Mana nalarnya Iya. kan? Begitu. Jadi ini harus dipotong Pak, gitu ya, harus dipotong. Jadi biarkan sekolah itu mengelola dirinya, sehingga dia lebih mandiri, Iya. lebih tahu kebutuhannya mau dikemanakan anak bangsa. Iya. Cukup negara mbak pesan, aku pengen anak-anak Indonesia adalah SD itu begini. Nah, para guru dengan kepala sekolah serta masyarakat sekitar mengarahkan anak-anak di situ untuk menuju ke sana. Iya. Itu lebih fair. Lah, itu. Itu makanya saya pikirkan jangan-jangan anak-anak kita itu, anak-anak kita generasi penerus bangsa itu ketika masuk perguruan tinggi memilih jurusan itu mereka tidak tahu sebenarnya apa yang dipilih. Jadi setelah mereka semester 2, semester 3 baru tahu ternyata saya salah jurusan. Nah, ini jangan-jangan ada hubungannya dengan itu. Iya. Ada hubungannya dengan ini dengan menarik, ini sinergi antara negara, perguruan tinggi dan masyarakat gitu. Ya memang kita ini kalau dibilang ya agak kacau ya dalam berpikir. Kacau ya. Linearitas pendidikan itu. Coba mari kita lihat ya fakta yang lain yang saya kemukakan. Iya. Ketika kita SMA, ya kita SMA ini ngomong SMA ya, masih ingat ya, penonton juga masih Iya. ingat ya, SMA. Di SMA itu ada penjurusan kan, ada IPA, IPS, ya, dan ada lagi bahasa yang lain. ya. Ya. Oke. Coba kita fair nih, mengatakan jurusan paling favorit apa? IPA. Benar Pak? Ya. Orang akan memilih IPA, tapi ketika pilihan itu tidak sesuai, akan dilempar ke IPS. Iya. IPS itu jurusan buangan. Iya. Ini sekolah guru ya sudah membuat neraka tersendiri. Iya. Jadi jurusan unggul, jurusan hebat-hebat itu anak-anak IPA. Ya. Jurusan IPS itu anak-anak yang tidak terpakai, nggak bisa Oh, iya. Ini ngomong fair ya. Iya. Mohon maaf. Fair. Jadi kalau ini ada yang tersinggung. Iya. Tapi itu fakta. Fakta ya. Di orang tua celakanya juga sama. Inginkan anaknya itu IPA. Iya. Padahal anaknya sebenarnya aku lebih suka IPS. Iya. Nah, dipaksakan. Oke ya. Iya. Nah, ini sebenarnya Pak, dari cikal bakal filosofi kemajuan bangsa kita harusnya hebat. Iya. Karena murid jurusan IPA lebih banyak. Ya, berarti kan peminat IPA. IPA. Yang itu kalau nalar akademisnya itu jalan. Dia itu kebutuhan tingginya itu juga jurusan-jurusan yang berbau IPA, eksakta. Enggak, Pak. Iya. Setelah perguruan tinggi masuk jurusan ekonomi terbanyak, jurusan IPS terbanyak. Iya. Akhirnya ahli kita di bidang IPA, ya basic ya, ilmu dasar, Ya. fisika, kimia. Juara terus kita olimpiade ya. Ya,
Ya juara, Olimpiade itu tapi ya. produk kita di dalam penelitian dasar untuk yang menjadi terapan di Iya. teknologi kita rendah. Kita rendah ya. Oh. Akhirnya kita dikuasai oleh bangsa lain. Iya. Nah, coba bangsa kita ini apa yang kita benar-benar hebat itu? HP ada produksi Indonesia, Pak? Oh iya, belum ada itu. Tidak ada, Pak. Belum Jadi ada. HP itu ya berapa pemilik beredar di Indonesia? 20 juta lebih. Ya, lebih. Wah. Kita konsumen terbesar. Konsumen terbesar. Iya. Tapi tidak ada HP produksi Indonesia. Iya. Apalagi mau motor, mobil. Ya, Jangan mimpi itu. Karena ini makanya kita berpesan kepada generasi penerus. Ya. Ya, kalau saya berpesan, yang saya bangun pertama adalah akhlak. Ya. Wah. Ya, akhlak. Biarkan mereka tumbuh dengan kejujuran, dengan Ya. amanah, kedekatan pada Tuhan. Ya. Ya. Nilai kehebatannya dalam menghargai nilai kemanusiaan. Ya. Itu semua terangkum dalam Pancasila. Tinggal dia ditambahkan dengan satu keterampilan dan pengetahuan, dia akan menjadi hebat. Ya. Itu menurut saya. Mungkin ada tips Pak Triman untuk teman-teman ini yang masih SMA ini, bagaimana caranya atau strateginya untuk memanage diri sendiri agar tidak keliru memilih jurusan. Ya, saya agak berbeda ya pada umumnya dari kita itu mengambil jurusan. Kita mau bekerja, berkarya, atau kita ini sebenarnya mau hidup. Jadi forward. Ya itu ya. Jadi kita untuk kerja atau kita untuk hidup. Ini berbeda, Pak, secara filosofi. Sama dengan pengambilan itu. Saya lama memikirkan itu dulu ya. Sehingga pada kesimpulan saya sebenarnya jurusan kita pilih itu tidak penting. Kalau kita orientasi for life. Ya, untuk hidup ya. Ya untuk hidup. Karena sebenarnya intinya orang kuliah itu adalah mengembangkan kapasitas diri. Nah, yang ujung terakhirnya kapasitas diri itu akan menampakkan dia menjadi sosok yang wisdom. Nah, itu. Sosok yang seperti apa ya, gitu nah, wisdom itulah dia akan banyak bisa menyelesaikan banyak hal tentang masalah-masalah kehidupan. Jadi bukan pekerjaan kan. Nah, ini kan satu orientasi yang menurut saya agak berbeda. Sehingga sebenarnya teman-teman yang ngambil jurusan jangan merasa salah, enggak. Tekuni itu menjadi satu nilai Anda yang Anda itu nantinya siap. Sehingga kalau kuliah jangan hanya kuliah itu ya di bangku kuliah. Cari ilmu. Makanya konsep Merdeka Belajar itu betul ya. Difasilitasi dengan kampus merdeka ya. Kampus yang juga merdeka berpikirnya, merdeka kebijakannya, ya merdeka manajemennya gitu ya. Nah, itu akan hebat anak-anak Indonesia. Itu. Baik ya, kalau kita merujuk ke kampus merdeka itu ya, kita masih bingung. Merdekanya seperti apa itu ya? Merdekanya seperti apa? Jangan-jangan malah pendidik-pendidik ini terbebani malah tidak merdeka begitu ya? Malah tidak merdeka. Jangan-jangan siswa dan mahasiswa ini juga tidak merdeka karena diminta untuk memilih kampus lain begitu ya. Selain kampusnya sendiri. Diminta untuk memilih kampus yang lain. Jangan-jangan keberatan juga jangan-jangan. Nah, ini kan kita belum tahu juga ya, Pak Triman ya. Lah, bagaimana Pak Triman untuk kampus Merdeka Belajar ini? Ya. Ini bagaimana ini? Jadi saya membacanya ini sebagai sebuah alternatif ya. Jadi kita beri alternatif banyak hal ya pada anak-anak kita, mahasiswa kita. Dia tidak hanya terkungkung di dalam satu lorong disiplin ilmu, tapi dia bisa berkembang. Ya, karena banyak kasus, banyak contoh gitu ya, dan ini banyak sekarang dialami. Apalagi dengan era sekarang, disruption ya, era yang penuh ketidakpastian ya, semua cepat berubah. Tentu yang paling penting menyiapkan mereka untuk siap menghadapi perubahan. Nah, untuk siap menghadapi perubahan, memang dia harus punya banyak bekal, ya, punya banyak pengetahuan, punya banyak keterampilan, sehingga dia bisa survival, bahkan develop. Nah, itu konsep Merdeka Belajar itu hendaknya berpikiran seperti itu, tapi tidak boleh dipaksakan, Pak. Itu nggak merdeka lagi kan itu. Jadi kalau dia itu mau milih aku tetap aja di bulan tinggiku, ya biarin, itu pilihan. Mau merdeka kan? Ya itu menurut saya. Itu ya. Kalau disetting untuk harus keluar, itu ya namanya nggak merdeka lagi. Boleh jadi memang dia mencintai sekali disiplin ilmunya, dan dia memang sudah merasakan rohnya itu. Ya ngapain harus keluar? Aku di sini sudah dapat banyak kan gini kan. Nah itu ya
harusnya tetap juga disilahkan. Dan jangan Pak, nanti ini terutama kalau sudah nanti menyangkut predikat akreditasi. Iya, itu. Orang dengan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar yang bisa belajarkan mahasiswanya keluar perguruan tingginya, poinnya lebih tinggi. Ya enggak lah itu. Iya. Itu tapi ukurannya menjadi tidak lagi kembali kepada substansi pendidikan. Iya. Nah, Betul. itu. Terima kasih itu. Ya, baik. Jadi kita itu harus siap terhadap perubahan. Jadi kebudayaan yang baik, kebudayaan yang langgeng itu adalah kebudayaan yang berubah. Ya, di dalam sebuah kebudayaan itu ada sebuah kebudayaan yang cepat berubah, yaitu teknologi. Dan ada kebudayaan yang memang stagnan atau sulit sekali berubah, yaitu ritual-ritual. Tetapi dengan adanya itu semua, ya, dengan adanya itu semua, kita bisa merenung hal-hal apa saja yang sudah kita lalui, kemudian kita harus berbuat apa ketika zaman ini sudah berubah dengan pesat. Ya begitu mungkin Ya. pesan dari program kita hari ini begitu. Baik, terima kasih Pak Triman atas waktunya, ilmunya sangat bermanfaat sekali Luar biasa. bagi teman-teman ya, bagi teman-teman, terutama bagi saya ini, bagi hostnya ini ya, yang masih banyak sekali menimba ilmu. Begitu, terima kasih Pak Triman. Lain kali saya undang lagi ya, dengan hati, ya. tentu dengan tema yang berbeda ya, tentu dengan tema yang berbeda Ya. agar kita itu kaya dengan kasanah-kasanah pengetahuan dan keilmuan. Ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Triman. Terima kasih. Teman-teman, cukup sekian acara kita hari ini, kita sambung nanti, jangan terlalu banyak, nanti kita kalau terlalu banyak, terlalu panjang itu malah membosankan. Begitu. Kami akhiri, saya sebagai host undur diri. Kita berjumpa lagi dengan tema yang berbeda dan bintang tamu yang pasti istimewa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.